Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ibu masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Dan masih membahas materi tentang surat lamaran pekerjaan bagian ketiga, yaitu tentang cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Baiklah, kita mulai dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan sistematika surat lamaran pekerjaan? Sistematika adalah urutan atau posisi ya, urutan dan posisi penempatan dari setiap unsur-unsur yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Ibu sampaikan bahwa unsur pertama dalam surat lamaran pekerjaan adalah titik mangsa surat atau tempat tanggal surat. Posisinya ada di sebelah pojok kanan atas. Sekali lagi, pojok kanan atas. Yang kedua adalah hal berada di sebelah kiri atas, yang diikuti oleh lampiran berada di bawahnya, di bawah hal, lalu diikuti alamat surat atau tujuan surat, diikuti juga oleh salam pembuka surat. Setelah salam pembuka surat, diikuti isi pembuka surat, alinea pembuka, alinea awal, sehingga harus menjorok. Lalu ada alinea inti, ya sama, karena alinea kedua berarti harus menjorok. Lalu diakhiri dengan isi penutup surat, ya di bagian surat ada isi penutup surat. Lalu ada salam penutup, berada atau ditulis di bawah sebelah kanan dan sejajar di atasnya dengan titik mangsa surat. Lalu diikuti dengan unsur tanda tangan, sejajar dengan salam penutup. Dan terakhir adalah nama penulis surat. Ya, Jadi salam penutup, tanda tangan, dan nama penulis surat sejajar di atasnya dengan titik mangsa surat. Kita lanjutkan ke cara penulisannya ya. Cara penulisan dari setiap unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, cara menuliskan titik mangsa surat atau tempat tanggal surat. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ditulis di pojok kanan atas. Yang kedua, nama dan tempat diawali dengan huruf kapital. Setelah nama tempat diikuti tanda koma, lalu tanggal ditulis dengan angka. Nama bulan diawali dengan huruf kapital, tidak boleh menggunakan angka ya, jadi tidak boleh dengan angka. Tahun ditulis lengkap dan setiap unsur tidak boleh menggunakan tanda hubung. Selanjutnya adalah cara penulisan hal. Apa saja cara-caranya? Yang pertama, penulisan yang baku adalah kata hal, bukan perihal. Mengapa? Karena peri merupakan sebuah partikel yang artinya adalah hal.
Sehingga jika menggunakan kata perihal artinya hal-hal. Jadi tidak efektif gitu ya. Kata hal harus diawali dengan huruf kapital. Seperti huruf H-nya menggunakan huruf kapital. Lalu diikuti dengan tanda titik 2 yang dituliskan di dalam hal diawali dengan huruf kapital di setiap kata. Misalnya, surat permohonan kerja. Nah, kata surat huruf S-nya, permohonan huruf P, dan kerja atau pekerjaan huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Tidak menggunakan tanda garis bawah. Dan selanjutnya adalah penulisan lampiran. Kata lampiran ditulis dengan huruf kapital di awal kata. Lalu diikuti dengan tanda titik 2. Yang ketiga, jumlah yang dilampirkan ditulis dengan huruf. Contohnya 5 lembar. Kecuali jika jumlahnya lebih dari angka 9, misalnya, atau contohnya 10, 11, maka ditulis dengan angka. Angka yang dituliskan harus sesuai dengan jumlah yang dirinci. Ya, ini adalah cara penulisan lampiran. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang cara penulisan alamat surat. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa alamat surat dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu alamat surat bagian dalam dan alamat surat bagian luar. Cara penulisan alamat surat bagian dalam diantaranya tidak menggunakan kata kepada. Awali dengan yang terhormat atau YTH, lalu ikuti tanda titik. Ya, jadi setelah kata YTH diikuti dengan tanda titik. Tuliskan jabatan penerima surat, misalnya direktur, pimpinan, kepala, dan lain-lain. Lalu ikuti nama perusahaan atau lembaganya. Tuliskan alamat dengan lengkap. Atau nama tempat, alamat tempat bisa diwakili dengan kata di tempat tanpa menuliskan secara lengkap alamatnya. Itu berlaku hanya di alamat dalam. Nah, yang berikutnya adalah cara penulisan alamat luar. Seperti apa? Yang pertama, alamat ditulis di sampul amplop. Jadi di amplop bagian depan. Yang berikutnya, boleh menggunakan kata kepada. Yang ketiga, alamat harus ditulis secara lengkap. Tidak bisa diwakili dengan alamat seperti alamat dalam, di tempat, tidak bisa. Kecuali kalau diantarkan sendiri oleh pelamar. Tapi kalau menggunakan jasa pengiriman, maka alamat harus ditulis secara lengkap untuk memudahkan si pengirim surat atau pengirimannya. Kata jalan bisa disingkat menjadi JL. Setelah selesai menuliskan alamat, tidak boleh diakhiri dengan tanda titik. Dan tambahan ya, di penulisan alamat luar ataupun alamat dalam adalah kalau mau menggunakan jabatan yang ditujunya, tidak boleh menggunakan nama orang. Sedangkan sebaliknya, atau begitupun dengan jika menuliskan nama orang, maka tidak perlu diikuti dengan jabatan. Bagaimana bisa dipahami ya? Bisa mengikuti apa yang sudah Ibu jelaskan. Yang selanjutnya adalah isi surat. Dan sudah disampaikan bahwa isi surat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu isi pembuka, isi inti, dan isi penutup.
Nah, ini adalah cara penulisannya. Yang pertama, susunan kalimat harus tepat. Yang kedua, ejaan harus benar. Yang ketiga, menuliskan identitas dan persyaratan. Susunlah ke dalam beberapa alinea dan setiap alinea hanya mewakili satu gagasan. Yang kelima, hindari menggunakan kata-kata atau ungkapan yang membanggakan, yaitu membanggakan diri ataupun merendahkan orang lain. Hindari menggunakan singkatan-singkatan yang tidak lazim. Lalu yang ketujuh, gunakan bahasa yang sopan dan lugas. Nah, di bagian 3, menuliskan identitas dan persyaratan. Identitas yang lumrah yang dituliskan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan adalah mencakup nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, serta program studi atau jurusan. Ya, itu yang sering digunakan di dalam identitas. Bagaimana dengan persyaratan? Nah, persyaratan yang lumrah digunakan adalah fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat kelakuan baik, sertifikat, dan kartu pencari kerja atau kartu kuning. Itu yang biasa dilampirkan. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan persyaratan yang dilampirkan itu adalah sesuai dengan apa yang diminta atau disyaratkan oleh perusahaan atau lembaga. Selanjutnya adalah salam penutup. Bagaimana penulisannya? Salam penutup ditulis di bawah pojok kanan atas. Lalu yang kedua, awali dengan huruf kapital di awal kata. Lalu ikuti tanda koma. Ya, jadi setelah selesai terakhir diikuti dengan tanda koma. Misalnya ini, contoh, hormat saya, koma. Nanti misalnya menggunakan kata wassalam, maka setelah kata wassalam, akhiri dengan tanda koma. Ya, penulisan atau pembuatan tanda tangan ya, membubuhkan tanda tangan. Ini disesuaikan dengan tanda tangan si pelamar kerja. Hanya posisi yang harus diperhatikan adalah dicantumkan setelah susunannya setelah salam penutup. Baiklah, yang terakhir adalah cara penulisan nama lengkap penulis surat atau pelamar. Bagaimana caranya? Yang pertama, nama ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata. Lalu yang kedua, setelah penulisan nama tidak perlu menggunakan tanda dalam kurung, garis bawah, ataupun cetak tebal. Yang ketiga, nama yang ditulis harus sesuai dengan nama yang ditulis di identitas pelamar, ya, di identitas singkat pelamar di isi surat. Jika menggunakan gelar di identitasnya, maka di nama penulis pun harus menggunakan gelar. Baiklah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang belum bisa dipahami. Silahkan kalian menyampaikan pertanyaan saja ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.